Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada teman-teman sekalian bahwasanya kalian telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kedua ya. Yang kemarin pada minggu lalu kita sudah bertemu. Kita sepakati juga peraturan di dalam sesi layanan ini. Tentunya masih pada ingat kan? Masih. Alhamdulillah kalau masih pada ingat. Bahwasanya pada hari ini pertemuan kedua kita akan membahas persoalan yang kemarin kita sudah sepakati. Masih ingat persoalan siapa yang sepakati? Baik, jadi nanti kita akan membahas persoalan yang sedang dialami oleh Mas Anggito. Apakah Mas Anggito berkenan? Alhamdulillah kalau berkenan. Baik, di sini untuk memulai kegiatan ini nanti teman-teman juga bisa saling memberikan pendapat juga ya teman-teman. Diharapkan kalian aktif dan tentunya kalian harus menegakkan atau mentaati peraturan yang kemarin kita sudah sepakati pada minggu lalu. Tentunya juga kita harus saling menjaga rahasia dari persoalan yang teman-teman alami atau teman-teman ungkapkan pada layanan ini. Tentu biar kita aja sekelas ini yang mengetahuinya tanpa ada orang lain yang mengetahui. Nah, baik, langsung saja kita akan membahas persoalan yang dialami oleh Mas Anggito. Apakah Mas Anggito berkenan untuk menceritakan persoalannya? Berkenan sih, Pak. Baik Mas, langsung saja silakan untuk persoalannya bisa diungkapkan kepada teman-teman sekalian di sini. Ya gimana ya Pak ya, aslinya ini masanya ya nggak besar-besar banget sih, cuman sepele lah di lingkungan sekolah gitu. Oh, masalah. Jadi Mas Anggito ini menganggap bahwa masalahnya sepele. Tapi masalah sepele yang seperti apa ya Mas? Kalau boleh diceritakan lebih detail lagi. Ya gara-gara itu omongan ke kelas gitu, jadi ya adalah satu guru yang diceritakan oleh kakak kelas. Saya yang nggak mau menyebutkan lah gurunya itu siapa. Iya. Tapi dengan apa yang sudah dijelaskan oleh kakak kelas juga, cara mengajarnya juga ya begitu, agak menyeramkan, terus mukanya juga gelek juga, wajah-wajahnya juga agak seram gimana gitu. Ya, saya paham. Jadi di sini kita dapat pahami ya bahwa permasalahan yang dialami oleh Mas Anggito ini berkaitan dengan dari awal mulanya bisa dikatakan dari kakak kelas ya. Iya, salah satunya itu. Dari kakak kelas membicarakan atau menginformasikan kepada Mas Anggito bahwasanya ya ada salah satu guru yang mungkin dinilai kurang mengenakan atau sejenisnya itu. Kalau boleh tahu itu mengampu mata pelajaran berapa Mas? Mas ini boleh nggak Pak diceritain, disebarkan gitu? Ya. Nanti ada yang di sini apa ya, istilahnya cepu gitu apa? Kalau untuk itu kan kita kemarin sudah kita sepakati ya bahasanya di kelas ini kita harus saling apa, menjaga apa? Nah itu jadi Mas Anggito tidak perlu khawatir, tidak perlu canggung. Kan kemarin juga di sini kita sudah saling berkenalan. Nah makanya untuk saat ini Mas Anggito lebih diharapkan lebih terbuka aja, tidak usah merasa khawatir seperti itu. Gimana tadi pertanyaannya? Jadi gini, tadi kan Mas Anggito mengatakan bahwa ada salah satu guru yang mungkin dirasa Mas Anggito kurang mengenakan dalam mengajar ya. Nah itu guru tersebut itu mengampu berapa mata pelajaran Mas Anggito? Katanya sih satu Pak. Ya saya nggak sedikit lah. Ya. Beliau itu mengampu mata pelajaran matematika. Oh, matematika ya. Gurunya itu ya bisa dibilang sih laki-laki lah Pak. Laki-laki. Iya, pria.
Ya, tapi sebelumnya saya ingin bertanya, di sini teman-teman juga ada yang pernah mengalami mungkin rasa seperti yang Mas Anggito rasakan? Pernah Pak. Pernah ya tentunya. Nah, jadi Mas Anggito tidak perlu khawatir bahwa di sini teman-teman juga pernah mengalami seperti apa yang dirasakan oleh Mas Anggito. Tapi sebelumnya saya juga ingin menanyakan seperti yang diungkapkan Mas Anggito barusan. Nah, bahwasanya gurunya laki-laki ya. Iya. Nah, itu emang Mas Anggito pernah mengalami diajarkan mata pelajaran oleh beliau? Sebenarnya sih belum pernah Pak, ya gara-gara saya belum pernah itu saya juga jarang masuk apa ya, malah nggak pernah sih Pak dari awal berganti awal naik kelas gitu, belum pernah masuk kelasnya beliau gara-gara itu tadi yang lagi informasikan oleh kakak kelas kalau beliau juga kurang enak dalam mengajar, terus katanya juga kalau apa ya, kalau pelajaran kalau kita kurang apa istilahnya mudeng gitu loh, kurang mudeng gitu dia sering jengget Pak, jengget sini Pak, ya sakit kan mau dijengget. Nah saya takut Pak, soalnya trauma Pak. Nah enggak sini di sini gitu. Oh, jenggetnya Dipuntir terus iya kalau sini kan sakit ya Pak? Iya, dulu juga pernah, jadi saya juga takut gitu. Jadi mending saya cari aman lah, nggak usah masuk kalian gitu. Oh baik Mas. Jadi di sini Mas Anggito belum pernah masuk sama sekali atau mengikuti pelajarannya dari beliau ya? Iya Pak. Dari awal nggak sekarang? Ya cuman kalau masuk pas beliau nggak hadir gitu. Oh, Yang itu tadi kayak jam pengganti diisi oleh siapa gitu ya? Iya itu baru saya masuk Pak. Nah tapi apakah Mas Anggito di sini sudah membuktikan bahwa bahasanya tadi kan dikatakan kalau kita nggak mampu memahami materi yang disampaikan beliau tadi kan bisa dikatakan bermain apa ya fisik gitu. Emang Mas Anggito sudah membuktikannya secara langsung dengan yang bersangkutan tersebut? Ya belum sih Pak, saya percaya karena kakak kelas sudah pernah mengikuti pelajaran dengan beliau, jadi saya lebih percaya dengan kakak kelas kalau gurunya tersebut begitu Pak. Oh, tapi selain dengan apa yang dibicarakan oleh kakak kelas ya, bahwasanya kalau kita tidak bisa memahami yang diberikan oleh guru tadi, kita akan mendapatkan hukuman secara fisik ya. Iya Pak. Selain itu berarti Mas Anggito tadi juga mengatakan bahwa pernah mendapat pengalaman seperti itu. Iya Pak, SD Pak, jadi saya juga ya Pak ngeri gitu Pak. Iya, iya. Jadi pengalaman masa lalu membawa Mas Anggito mungkin ya nggak trauma tapi cuma kayak Takut. ya Iya. takut seperti itu ya akan Iya. hal tersebut terulang kembali ya. Dan juga cara mengajarnya juga Pak, katanya juga kata kelas juga agak serem gitu Pak, terlalu keras gitu Pak. Terlalu keras. Iya. Kalau saya kan sukanya yang nyantai gitu. Oh iya. Ngajar aja nggak usah bentak-bentak gitu. Paham. Bukannya pelajaran yang masuk, nanti malah mental kita yang kena Pak. Oh iya ya paham Mas. Jadi Mas Anggito menginginkan bahwa beliau guru siapapun itu kalau mengajar ya yang tipenya yang santai dan Iya. tenang, nggak usah bentak-bentak gitu ya. Iya. Nah mungkin di sini saya akan bertanya kepada teman-teman ya. Ini dari salah satu cewek, yang cewek-cewek ini mbak-mbaknya, bagaimana tanggapannya mengenai mungkin dari persoalan Mas Anggito yang khususnya tadi kalau kita tidak bisa memahami pelajaran matematika, kita membalas atau tidak mengikutinya itu menurut kalian gimana? Saya mau tanya dulu ya Mas. Ya silakan. Itu tadi apa di rambutnya dijengkel itu waktu apa? Waktu salah atau? Kata kakak kelas itu waktu kita misalnya kita mengerjakan apa kuis dari beliau, tapi kita apa ya sering salah gitu, nah kayak istilahnya kayak punishment gitu. Oh, jadi hubungannya Iya. di itu ya. Kalau misalnya suruh ngerjain di depan gitu, dia masalah, disuruh nyoba lagi masalah, katanya gitu nanti kena jengket gitu. Oh.
sebenarnya sih apa namanya, guru tersebut melakukan itu untuk apa ya namanya, bukan sebagai bentuk kekerasan ya, tapi untuk lebih tegas kepada kalian itu, supaya ya masa sih udah diajarin, udah mengerjakan soal, tapi kok tetap nggak ngerti-ngerti, itu kan artinya dipertanyakan. Berarti kalian selama ini kalau belajar sungguh-sungguh nggak sih gitu. Jadi guru tersebut melakukan kayak gitu supaya kalian itu lebih giat belajar lagi gitu tuh. Karena kan kalau misalkan kalian mendapatkan nilai bagus kan apa namanya, demi kalian juga gitu tuh. Jadi saya menganggapnya kalau itu tuh untuk supaya tegas sadar kepada kalian gitu, supaya kalau belajar itu sungguh-sungguh seperti itu. Nah, Itu sih Ya, yang penting. ya. saya mau silakan. menambahkan mungkin juga itu biar apa ya, biar ada kesadaran gitu loh. Karena kan kalau diinin kan sakit ya, terus akhirnya karena nggak mau diginin lagi, akhirnya jadi belajar sungguh-sungguh, akhirnya bisa gitu, kayak ngasih istilahnya kayak ngasih motivasi. Tapi memang menurut saya itu juga caranya salah dengan pakai kekerasan, tapi mungkin itu bisa jadi lebih Ada mudah musibahnya. gitu ya, kayak lebih biar anaknya tuh ada dorongan untuk belajar, jadi biar nggak sakit, nggak dihukum itu, akhirnya anaknya kan jadi belajar sungguh-sungguh, akhirnya jadi paham gitu. Oh ya, baik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa hukuman itu atau punishment itu memang perlu ya, tapi dengan cara kekerasan dalam bentuk apapun itu memang tidak diperbolehkan ya. Nah, dan pada intinya hukuman itu juga akan mendorong kita untuk lebih giat dalam belajar khususnya. Nah, di sini saya akan minta tanggapan dari yang cowok-cowok nih. Seperti yang disampaikan Mbak tadi itu, tanggapannya seperti apa? Mungkin bisa dari Mas juga tanggapannya secara singkat atau bagaimana? Baik Pak, mungkin ya benar yang dikatakan teman-teman tadi sebelumnya, jika dengan melakukan hukuman dengan namanya dijinggit itu kan bisa memotivasi anak tersebut untuk belajar lebih baik lagi kan daripada sebelumnya, dan bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi ya menurut saya tetap saja Pak itu salah ya, juga ya nggak harus seperti itu juga maksudnya dalam mendidik anak itu. Seperti yang dikatakan Mas Anggito juga kan, Mas Anggito kan nggak suka kan sama beliau. Nah, anak-anak itu juga kan banyak yang dari sekian anak itu kan banyak yang berbeda-beda Pak. Maksudnya dari perilaku, sikap, serta yang lainnya lah. Lalu Mas Anggito kan tidak suka sama beliau. Nah, mungkin jika Mas Anggito memang tidak suka ya Pak sama beliau, ya susah untuk mendapatkan ilmunya dari beliau mungkin. Nah, belum tahu jika Mas Anggito diajar oleh guru lain kan, bisa jadi Mas Anggito bisa masuk atau bisa lebih memahami guru tersebut, karena tidak semua anak itu kan bisa suka dengan guru Pak, mungkin seperti itu. Baik Mas. Nah, Mas Anggito, baik. Jadi gini Mas, kan tadi dikatakan ya bahwa kalau kita nggak bisa memahami kita akan mendapat hukuman secara fisik. Nah, tapi dari situ itu Mas Anggito pernah nggak tanya ke teman sekelas, udah pernah mengalami seperti itu apa belum, atau hanya omongan kak kelas ini belum Pak. tentu benar? Belum, karena Belum. saya lebih dekat sama kakak kelas. Ya, jadi di sini karena Mas Anggito lebih dekat dengan kak kelas, jadi lebih percaya pada kak kelas ketimbang Iya. teman sekelas. Oh iya ya. Nah tapi Mas Anggito pernah nggak berpikir kalau membolos pelajaran matematika atau tidak mengikuti sama sekali itu akan berdampak negatif kepada masalah akademiknya Mas Anggito, mungkin ditinjau dari nilai rapot dan sebagainya. Itu Mas Anggito pernah terpikirkan seperti hal itu?
Ya, saya sih pernah Pak, pernah juga ditegur sama penjaga UKS. Kan saya juga kalau bolos di UKS atau perpus, nah seringnya ketemu sama orang di UKS gitu, dan juga dikasih tahu Pak kalau bolos itu juga nggak baik. Tapi ya gimana Pak, sudah apa, takut duluan dulu, sudah nggak suka juga sama gurunya, jadi mending saya bolos daripada saya terkena gitu. Apalagi kan dari masuk SMA saya juga kurang paham sih sama pelajaran itu karena terlalu banyak rumus Pak. Saya juga kurang suka sama hitung-hitungan, apalagi yang sudah sampai kalau mengerjakan tugas sampai 2 halaman gitu untuk satu soal gitu. Ya, baik Mas, saya dapat memahami. Jadi pada dasarnya Mas Ang itu juga kurang memahami tentang matematika ya. Ditambah dari guru tersebut yang mungkin bisa dikatakan kurang mengenakan. Namun kan di situ kan belum tentu terbukti kebenarannya ya Mas. Kan nggak cuma sih, kan dari omongan Kak kelas belum tentu nanti bisa dialami oleh teman seangkatan Mas Ang itu. Kan setiap kelas pasti guru itu juga mengajarnya dengan cara berbeda-beda ya. Nah, untuk itu di sini saya juga akan menanyakan pada yang teman-teman perempuan ini. Nah, menurut kalian gimana sih biar kita bisa mengikuti pelajaran tersebut walaupun kita tidak, ya seperti yang dikatakan Mas Ang itu tadi, kita mungkin kurang suka dengan gurunya atau mata pelajarannya. Mungkin ada dari teman perempuan mungkin. Iya, saya izin karena saya setuju dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Karena kan sebenarnya itu apa namanya, ya kita tuh nggak salah kan untuk nanya ke orang lain ini gimana sih gurunya, tapi jangan menjadikan itu sebagai patokan untuk kita percayai gitu, karena bisa aja omongan orang lain itu membuat kita malah overthinking gitu tuh. Dan karena sebenarnya kekuatan pikiran irasional itu lebih kuat, lebih berpengaruh pada diri kita gitu. Jadi kita cukup tahu aja dan jangan meyakini hal tersebut sebagai yang kita percayai. Dan yang paling penting, karena sebenarnya sikap guru itu tergantung gimana sikap kita kepada guru atau selama sikap kita selama proses pembelajaran gitu. Karena kan intinya kalau misalkan kita ketika belajar itu serius, pasti kan guru juga akan lebih senang, seperti itu sih. Kalau tanggapan saya kepada Mas Dan setuju seperti itu. Kalau menurut saya lebih baik Mas Ang itu tetap ikuti aja kelas guru itu daripada membolos menambah masalah baru lagi. Ya Mbak. Kalau tambahan dari saya juga itu jangan langsung percaya sama apa yang diomongin orang, karena yang berdasarkan katanya itu enggak 100% fakta gitu. Karena juga Mas Anggita kan juga belum pernah merasakan secara langsung kan gimana, apakah benar seperti itu. Jadi Mas Anggita tuh belum membuktikan benar apa enggaknya, tapi langsung menganggap kalau itu benar. Terus akhirnya Mas Anggita jadi nggak mau mengikuti kelasnya gitu. Jadi mungkin bisa dibuktikan dulu lah itu benar apa enggak. Jadi Mas Anggita tuh ikut dulu kelasnya. Kalau misal ternyata benar, ya udah. Tapi jangan langsung nggak suka terus akhirnya menghindari kelasnya gitu, karena itu juga yang dilakukan itu mungkin caranya kurang benar. Tapi kan bisa disampaikan langsung dengan bapaknya dengan cara yang baik gitu. Misalnya, Bapak mohon maaf, saya tuh memang kesusahan, mohon bimbingannya, dan tolong jangan jengit saya kalau saya salah, karena saya juga masih belajar, seperti itu. Kalau misal kita menyampaikan apa yang kita ingin ungkapkan itu secara baik, sopan dan benar, pasti bapaknya juga akan segan sama kita kan. Ini tadi teman-teman yang jawab, Mas Afnan
tambahan? Mungkin kalau dari saya tapi ini cuman gimana ya, saya sebagai cara pandang cowok aja ya. Ya. Soalnya tuh kalau dari yang dia ngomongin Mbak Salma tadi, mungkin Mas Anggito kesusahan juga kalau suruh mengungkapin perasaan dia soal mohon bantuannya gitu, apalagi kita sesama cowok gitu. Nah jadi agak sulit juga menurut saya, jadi saya bisa paham tentang perasaan Mas Anggito kalau dia disuruh ngomong langsung ke gurunya, yang notabene dia udah mikir kalau gurunya tuh galak dan sebagainya, itu kan tambah sulit juga nanti buat dia. Itu aja sih. Iya. Sebenarnya sih nggak ada kata sulit ya kalau misalkan kita mau berusaha dengan belajar gitu. Ya kalau misalkan Mas Anggito kesulitan kan kita bisa nih belajar bareng sama temen yang lebih pintar MTK gitu. Karena kan kalau boleh jujur kita tuh sebenarnya lebih senang ketika belajar sama teman sebaya kan. Jadi itu salah satu cara untuk Mas Anggito tetap mengikuti mengikuti belajar MTK dengan baik seperti itu dengan cara belajar sama teman. Enggak, maksud saya tuh yang saya maksud itu tadi yang dia ngomongin Mbak Salma tentang Mas Anggito suruh mengungkapin mohon bantuannya ke bapaknya guru matematika ini tadi. Nah kan kalau sesama cowok tuh kalau buat mengungkapin minta tolong tuh agak susah gitu loh kalau sesama cowok. Nah makanya itu yang mungkin yang dirasain Mas Anggito gitu kan, tapi dia kan juga udah mikir juga kan dapat omongan dari kakak kelas kalau gurunya itu galak. Nah mungkin dari situ jadi tambah beban lagi kalau mau ngungkapin minta tolong ke bapaknya suruh bantu dia tentang belajar matematika tadi. Ya mungkin bisa disampaikan lewat wali kelas yang pertama atau lewat guru BK. Jadi kalau misal nggak berani untuk mengungkapkan langsung, itu bisa cerita dulu sama wali kelasnya. Misal wali kelasnya, Pak atau Bu, saya merasa kurang nyaman saat diajar dengan Pak ini. Nah terus saya minta tolong untuk sampaikan ke bapaknya kalau saya tuh tidak suka kalau misalnya diajar, kalau salah itu dihukum gitu, padahal kan ada cara lain seperti itu. Baik ya teman-teman, dari pendapat kalian, dari teman-teman cewek dan teman-teman cowok sangat baik ya. Jadi gimana Mas Ingdo, dari pendapat teman-teman apakah bisa dipahami? Bisa. Baik kalau gitu. Nah jadi intinya kan tadi seperti yang dikatakan Mbak Desi dan Mbak Anissa bahwa jangan lagi malah menjadikan itu menambah masalah baru. Nah sama tentunya di sini kita dapat lihat nih seperti yang dikatakan Mbak Desi tadi. Nah mungkin guru yang Mas Anggito anggap seperti itu melakukan hal seperti ya tadi pakai fisik punishment itu mungkin bisa dilihat dari kakak kelasnya Mas Anggito tadi. Mungkin iya. Yang tegas dulu juga. Nah mungkin dari sisi itu juga bisa Mas, apakah Mas Anggito paham akan hal tersebut? Juga ya emang sih yang sesuai sama yang Bapak Jani tadi, emang kakak kelasnya tersebut emang agak ada sedikit gitu Pak. Nah itu malah kan itu berarti emang dasarnya tuh kakak kelasnya itu emang suka ya kayak nyari teman biar ada teman bolosnya gitu. Iya. Jangan begitu yang tidak baik Mas. Nah ya, terus tadi diungkapkan kan oleh teman-teman bahwa Mas Afnan juga tadi mengungkapkan kalau cowok itu memang kalau mengungkapin sesuatu itu apalagi ingin mengungkapkan yang hal yang penting kan juga kadang ada canggung gitu kan. Nah mungkin Mas Anggito bisa mengungkapkan atau membicarakan dengan teman sekelas Mas Anggito khususnya terkait dengan hal tersebut. Nah mungkin dari teman Mas Anggito nanti bisa menyampaikan kepada wali kelas atau ya benar. Nah tentu saja kan tadi Mas Anggito juga mengatakan bahwa memang kakak kelasnya dinilai agak ya dalam tanda kutip agak bandel, mungkin karena dia atau beliau tidak mengikuti aturan yang diberikan oleh guru, jadi
guru melakukan hukuman atau punishment seperti itu. Ya. Jadi dapat dipahami ya Mas itu. Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Nah, selain itu kan kita juga bisa tadi seperti yang dikatakan Mbak Desi, kalau kita nggak memahami pelajaran matematika ya kita bisa ya minta tolong lah kepada teman buat ajarin gitu. Ajarin dong, nggak mungkin kalau teman-teman di sekolahnya Mas itu nggak mau ngajarin. Kalau nggak mau ngajarin ya Mas itu bisa melihat tutorial di media sosial, YouTube gitu kan, sekarang juga ada Ya udah banyak. ya, Sama dia algoritma. ya atau barangkali kan ini kan juga ada yang berbeda kelas kan, Ya. Mas jadi kan ini kan sudah saling kenal. Nah Mas itu bisa minta tolong pada mbak ini atau mas ini kan relasinya tambah banyak, jadi nggak usah perlu khawatir gitu. Gimana Mas itu? Ya Pak, nanti saya usahakan. Nah yang benar nih Mas. Bener Pak, saya juga ya pengen mencoba lah untuk keluar dari zona ini. Nah kalau Mas Anggito ingin keluar dari zona tersebut, tadi kan Mas Anggito sudah mengatakan ya. Nah terus langkah Mas Anggito untuk mungkin langkah terdekat untuk keluar dari zona seperti itu seperti apa langkahnya? Contoh langkah yang Mungkin yang paling terdekat ya saya bercerita dulu kepada teman sekelas untuk menyampaikan ke siapa, ke guru wali kelas atau guru BK gitu. ya. Soalnya saya juga agak males sih Pak ngomong sama guru wali kelas itu, mending diwakilkan aja gitu. Iya, saya dapat memahami ya Mas. Bahasanya memang kita tidak mudah untuk menyatakan sesuatu kepada orang yang lebih tua kan, mesti kita merasa canggung atau ya malu gitu ya Mas. Nah benar sekali sih Mas, tadi Mas Anggito mencoba menceritakan kepada teman atau berdiskusi seperti itu. Tapi Mas Anggito mulai masuk di jam mata pelajaran matematika itu rencananya kapan? Atau mulai minggu depan udah mulai mencoba? Mungkin Masuk. Pak, soalnya besok itu ada mata pelajarannya Pak. Oh. Jadi saya apa ya, menenangkan diri lah istilahnya, ya untuk mikir-mikir lagi lah, biar apa, memberanikan diri. Oh iya, berarti di sini dapat dikatakan Mas Anggito tunggu kesiapan dalam Iya. berdiri ya. Nah bagus sih Mas kalau seperti itu, tapi jangan terus malah membalas ya, khususnya mata pelajaran matematika kan juga penting ya kan Mbak? Karena MTK itu ilmu segalanya kehidupan. Ya. Kayak misalkan kalau kita belajar MTK kan kita tuh jadi lebih cermat, lebih bisa berpikir logis, kritis, sama kita tuh lebih bisa teliti lagi dalam segala hal. Bener kan? Bener kan? Iya. Betul. Coba dipraktekin, seru kan MTK tuh? Suruh praktekannya susah Pak. Ya. Gak ada yang sulit kalau Iya. kamu mau belajar. Ya, masalahnya saya males. Jangan males lah. Katanya mau keluar dari zona nyaman. Ini saya dulu bimbingan dari mbak-mbaknya. Baik ya teman-teman. Jadi Mas Anggito nggak perlu khawatir, nih kan juga ada teman-temannya. Nanti kalau mungkin diberikan tugas dari guru tersebut, Mas Anggito nggak bisa mengerjakan dan mungkin teman sekelas juga apa ya istilahnya belum mengerjakan atau kurang paham juga kan, Mas Anggito bisa tanya ke ini teman-teman yang ada di sini. Nah jadi kan Mas Anggito merasa tenang, nggak merasa sendirian gitu kan, iya kan teman-teman? Iya. Nah, ya saling bantu lah, nggak mungkin kalau ada nggak bantu. Baik Mas, Ini itu Pak. dapat dipahami kan? Insya Allah Pak, insya Allah. Sedikit-sedikit lah Pak. Ya. Dapat disimpulkan ya teman-teman bahwasannya ini permasalahan yang dialami oleh Mas Anggito ini
dari apa ya, persepsi dan omongan dari kakak kelas ya, dan permasalahannya pun juga karena kakak kelasnya sendiri itu tidak mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh guru tersebut, jadi mendapatkan punishment seperti itu. Tapi apapun itu, punishment dengan fisik khususnya pada zaman sekarang itu memang tidak dibenarkan ya teman-teman. Tapi kita bisa ambil hikmahnya dengan hal ya, seperti teguran itu kita bisa ambil hikmahnya untuk memacu kita menjadi lebih baik lagi. Kalau kita tidak mendapat punishment, kan punishment itu bisa dari bentuk apapun ya, dari orang, dari lingkungan sosial maupun alam dan sebagainya. Kita kalau tidak pernah mendapatkan itu ya kita nggak akan pernah belajar. Ya benar, yang seperti yang dikatakan Mbak Desi, nggak tahu kesalahannya di mana. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman yang kita dapat. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian juga bisa dipahami ya, jika apa ya, pernyataan dari orang lain itu kita tidak perlu apa ya, istilahnya menarik kesimpulan bahwa itu selalu benar. Kan belum tentu yang dikatakan itu sesuai fakta atau valid gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu langsung menyimpulkan. Kalau perlu kita bisa mencari sumbernya sendiri, kita melihat langsung seperti tadi misalnya guru seperti masalahnya masa gitu ya, yang dikatakan kak kelas, wah guru matematika seperti bla bla bla. Nah kan kita nggak tahu sebelumnya. Nah untuk mengetahui hal itu dengan mencari sumbernya ya kita mencoba untuk mengikutinya seperti itu. Baik teman-teman, dapat dipahami sekalian? Bisa. Mungkin sekian ya dari layanan kegiatan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti layanan dari awal hingga akhir dan mampu bersinergi. Dan ya dari saya, nah untuk pertemuan selanjutnya dapat disepakati akan membahas persoalan apa? Yang berkenan bersedia untuk menceritakan persoalannya. Mas Dani ya? Oh baik, bercerita. Siap. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas persoalannya Mas Dani. Apakah teman-teman berkenan jika Mas Dani menceritakan persoalannya? Baik. Nah, sekian ya layanan dari saya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga kalian mampu memecahkan persoalan ini dengan baik. Begitu, paham teman-teman? Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.